saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Walaupun kita beribadah dengan jumlah yang sedikit, tapi kita tahu Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Kita lebih dari 2 orang, saudara. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Dia hadir. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh datang ke hadiratnya. Kita mau tinggikan Dia, kita mau sembah Dia. Naikkan pujian, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Seluruh
mau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, mau dekat dengan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang berharga yang Tuhan berikan kepada setiap kami, boleh datang di dalam rumah-Mu Tuhan, boleh memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan, boleh bersekutu dengan saudara-saudara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kasih sayang-Mu. Bapa, biar setiap kami Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan, yang datang dengan begitu banyak pergumulan, persoalan Tuhan, Engkau mau melawat, Engkau mau kenyangkan, Engkau mau puaskan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang mengenal setiap hati kami Tuhan. Dan Engkau akan memuaskan setiap anak-anak-Mu yang hadir Tuhan, dengan kehadiran-Mu, dengan firman-Mu Bapa. Mari Tuhan, biar di dalam ibadah ini nama Tuhan Yesus boleh ditinggikan. Terima kasih Bapa, kami mau beribadah dan memuji membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, mari kita mau tinggikan Dia. Saya undang saudara Pak bangkit berdiri. Kami umat-Mu datang untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Yang telah ditebus dengan
dimanapun kita berada, dimanapun kita berdiri, kita boleh menjadi saksinya yang hidup. Amin saudara. Mari kita mau siapkan hati kita untuk firman yang boleh ditaburkan. Kita boleh datang kepada Dia mengatakan, Tuhan, Engkau satu-satunya sumber kekuatan yang aku butuhkan setiap saat. Kekuatan di hidupku.
Tuhan, hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami boleh aman, kami boleh tinggal dengan nyaman. Terima kasih Tuhan, boleh merasakan keajaiban-keajaiban hidup dekat dengan-Mu. Haleluya Yesus. Saya undang Bapak Yaya yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk maju. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pujian terakhir, kami yakin kalau hidup kami ada di dalam tangan-Mu, kami tidak akan goyah. Kami tidak akan goyah karena kami ada di dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa, mampu melakukan segala perkara, bahkan yang mustahil menurut pikiran kami, Engkau mampu mengerjakannya. Kami sungguh bersyukur kami ada di dalam tangan yang tepat, tangan yang membuat kami aman dalam keadaan apapun juga. Saat ini kami persembahkan seluruh pujian kami kepadamu, dan kami sekarang mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong sehingga kami boleh menanggapi dengan penuh antusias, karena ketika kebenaran ini kami betul-betul memahaminya, maka hidup kami dimerdekakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dengan mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kami. Amin. Selamat pagi, Shalom buat kita semua. Puji Tuhan, kita kembali berkesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Saudara-saudara, selalu saya ingatkan kita tetap teratur membaca Alkitab ya. Sebagian saudara-saudara ikuti dalam grup ya. Ya saya kira kalau ikuti dalam grup itu yang belum terbiasa biar terpacu ya, karena tiap hari harus laporan. Ya. Kemudian kalau yang belum maksudnya yang tidak termasuk di dalam grup, saya mengasumsikannya saudara sudah membaca teratur walaupun tidak bersama-sama di dalam grup. Itu asumsi saya ya. Nah, kalau yang belum, saudara masih belum baca Alkitab, ya saya hanya ngomong gini ya. Kita mau dekat akhir zaman, sebagian kita masih berpikir engkewe isukan deui. Ek iraha maca Alkitabna saudara ya, dengan teratur. Kalau kita cerita ya ada orang teh loba kasibukan. Saudara-saudara, coba kita pikirkan betul nggak? Karena kesibukan itu saudara nggak baca Alkitab ya. Jadi ambillah keputusan yang tepat dalam hidup saudara untuk membangun iman ini dengan baik. Yang kedua, saudara, kita ada doa setiap hari Kamis ya. Kami berharap paling tidak 1 bulan kita bisa berkumpul di dalam doa setiap hari Kamis. Bagi saudara yang memang memungkinkan menyediakan waktu, bisa setiap hari Kamis ya. Jadi itu menggunakan aplikasi Zoom. Kita berdoa biasanya kurang lebih bisa sampai 20-25 orang. Dan di waktu kita doa setelah mendengarkan firman Tuhan, kita biasanya dipisah ya. Jadi yang di grup kecil-kecil 3 orang atau 2 orang atau 4 orang ya. Kemudian kita berdoa sehingga semuanya ikut partisipasi berdoa ya, untuk beban-beban doa antar jemaat, beban doa kita sendiri ya. Itu yang bisa kita upayakan, kita perjuangkan untuk pertumbuhan iman seluruh jemaat. Jadi harap saudara nanti suatu kali, karena kita suka kirim linknya, sudah bisa ikut serta ya. Pada setiap jam 7 kurang lebih, kalau nggak terlalu panjang jam 8 lebih 1/4 sudah selesai. Nah, rencana memang ada, kemudian kita ada rencana juga doa pagi ya. Nanti akan disampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Nah, hari ini kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca 3 ayat dari Alkitab.
Kita akan membaca bersama-sama 3 ayat di atas yang nats ya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kayaknya kita bisa langsung hafal ya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Saudara pernah hafalin ayat ini? Jadi ayat hafalan? Saya kira hampir nggak mau kali ya. Tapi ini firman Tuhan yang bilang. Ya. Kemudian berikutnya saudara. Karena ia tahu jalan hidupku, maksudnya Tuhan tahu. Ya. Seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ini minggu lalu dibicarakan oleh Bapak Leri ya, tidak menyimpang, tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Ya. Jadi karena Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Itu kalau orang benar, saudara ya. Jadi kalau orang benar itu ditimpa kemalangan, tidak cari jalan sendiri ya. Tapi kata firman Tuhan, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Ya, tidak menyimpang. Ya. Nah, saudara-saudara, tidak ada satu orang pun bersedia ditimpa kemalangan di dalam hidupnya. Betul tidak, saudara? Ya. Tidak satu orang pun. Ya, tidak satu orang pun saya mah yang sekali-kali ditimpa kemalangan. Komo mun sering mah enggak mau, saudara, ya. Satu kali pun kalau bisa mah enggak ya. Jadi hidup tuh sehat, lancar, lempeng, tanpa persoalan, ya. Kemudian terakhir masuk surga. Nah, pengennya gitu, saudara. Ya. Saya nanya nih, kan di sini ada yang muda sampai ada yang sangat sepuh. Adakah hidup yang kayak gitu? Tidak ada jawabnya. Ya, tidak ada. Ya. Pada umumnya orang-orang mengatakan kalau seseorang hidup benar tidak akan mengalami kemalangan. Amun hirupna benar, moal lempeng-lempeng wae, lancar sadayana. Usaha maju, gawe naik jabatan, ya. Gajina dinaikkeun, tara gering, budak barager. Nah, kalau hidup benar harusnya begitu. Ya. Betul tidak, saudara? Ya. Sebaliknya, jika seseorang hidup tidak benar atau fasik, pasti ditimpa banyak kemalangan. Jadi kalau yang terakhir ini, kalimat yang terakhir ini, saudara dan saya akan berkata, ya si eta mah jelema teu bener. Jadi hidupna ge susah gitu rudin, ya. Susah, banyak kemalangan dan seterusnya, da teu bener hidupna. Nah, kita nerima logika itu, ya. Makanya waktu Tuhan Yesus disalib, orang-orang itu ngomong begini, kalau dia orang benar, pasti Allah akan menolong dia. Jadi artinya kesimpulan orang yang ngomong itu artinya Yesus teh benar gitu. Ya, kita teruskan lagi. Dalam pengamatan ternyata ada orang yang hidup tidak benar tapi happy. Berdasarkan Mazmur 73, Habakuk pasal 1 misalkan. Ya. Kata firman Tuhan di Mazmur 73, itu jelema teu benernya tapi gendut. Maaf saudara kalau yang di sini gendut bukan Mazmur 73 ya. Terus udah gitu teh enggak pernah ditimpa kesakitan. Hartanya tambah terus ya. Wah, diberkati ya. Kalau ini orang fasik ini ikut di gereja, dia sering bersaksi ya. Mobilnya beli Lamborghini ya. Meulina ge subuh-subuh saudara ya. Teu bisa sare meuli mobil Lamborghini saudara. Ya. Geus kitu teh teu lila teh tewak ke polisi saudara ya. Nah, itu contohnya ya. Disita lah mobilnya teh. Da kenging nipu, hasil nipu ya. Nah, kita teruskan lagi saudara.
Orang yang hidupnya benar justru mengalami banyak masalah atau kemalangan. Nah, di sini saudara, logika di sini yang harus kita pikirkan pada pagi hari ini. Kalau tidak, kalau kebenaran ini bisa masuk, saudara mengerti dalam hidup saudara, saudara akan bisa menikmati hidup di dalam Tuhan. Bukan hidup senang-senang, bukan, tapi hidup di dalam Tuhan. Ya. Menjadi orang Kristen berusaha hidup benar, tentu keputusan yang tepat. Jadi kalau saya jadi orang Kristen mau hidup benar, tepat sekali keputusan. Ya. Kalau ada orang Kristen berkata begini, jangan naon orang mah hidup benar teh, geus we tembailah kumaha engkewe. Nah, ini keputusan yang nggak tepat, saudara, nggak benar gitu. Ya. Jadi kalau saudara ngelihat ada orang lain yang nggak benar, kemudian hidupnya maju, hidupnya makmur, ya sukses di dunia ini kayak gitu gambarannya. Mobilnya satu jadi dua, mobilnya yang asal biasa jadi mewah, perumahannya asal di perumahan sederhana, kemudian masuk ke perumahan mewah, baru itu berhasil namanya. Sukses. Ya. Kita nggak tahu cerita terakhirnya beberapa bulan kemudian, ya setelah itu. Tapi banyak orang Kristen justru mendambakan itu, sedangkan sebetulnya orang Kristen itu kemana sih harus mendambakannya? Saya ingin serupa dengan Kristus, itu sukses namanya. Saya ingin taat kepada Tuhan, itu sukses namanya. Ya. Bukan yang seperti dunia itu katakan. Kalau kita seperti dunia, kalau sukses tuh bisa ke luar negeri, bisa makan mahal-mahal. Ya hancur iman Kristen kayak gitu, saudara. Semua orang berjuang pengen seperti itu. Ya. Nah, saudara-saudara, sekali lagi, menjadi orang Kristen berusaha hidup benar, tentu keputusan yang tepat dengan harapan. Nah, ini bagian ini. Dengan harapan tidak akan mengalami nasib malang. Ya kan gitu ya. Kita berusaha seperti itu, tapi bukan mau serupa Kristus supaya halangan, nggak ada kemalangan, nggak ada penderitaan, itu kira-kira. Ya. Kalau saudara mau objektif, ya coba lihat di dunia ini kepercayaan mana yang bisa sesuai cita-cita saudara. Kepercayaan Islam, kepercayaan Kristen, kepercayaan Buddha, kepercayaan Hindu, kejawen atau penghayatan kepada Tuhan yang Maha Esa, atau Konghucu, atau apa saudara? Ya, atau Bahai, ya, atau saksi, atau macam-macam yang lain. Ada nggak yang menjanjikan seperti itu? Nggak ada. Ya, di rumah sakit yang kena COVID itu ada yang Kristen, ada yang tidak percaya Tuhan, ada yang agama ini, ada yang agama, semua ada di sana, saudara. Ya. Jadi kalau misalkan sampai hari ini kita juga nggak kena COVID, kita jangan merasa kita mah orang kudus, beda. Ya. Jadi makanya saya nggak kena. Makanya sebagian orang kalau kena COVID disembunyikan, ya karena kayak bisi batur ngomong naon, gitu saudara. Ya, padahal kenging COVID ya biasa-biasa wae lah, orang sakit kok. Ya, kalau misalkan orang sakit kena sakitnya kanker gitu, bisik-bisik tuh, ya. Kenapa? Karena ngerasa, kanker mah meureun urang teh kumaha loba dosa atau segala macam. Udah mah kena kanker, tertekan dengan pikiran sendiri. Ya. Krisis iman terjadi ketika sudah hidup benar ternyata ditimpa kemalangan, di situ saudara. Ya. Sekali lagi sama saya, krisis iman terjadi ketika sudah hidup benar ternyata ditimpa kemalangan. Orang ini bisa ngambek kepada Allah, ya. Bisa marah sama Tuhan. Urang teh geus ngilu paduan suara, geus berdoa, geus doa puasa, kunaon? Wah gitu, nggak terima saudara, ya. Nggak terima sama Tuhan, ya. Untung orang teh keur amak-amakan gitu teh teu tampiling ku Tuhan, ya. Naon sia maneh teh, ada gitu saudara, ya. Mun ditampili ngagoler langsung kita saudara. Tetapi ada pertanyaan, mengapa? Ya karena keyakinannya itu yang harus diperbaiki supaya waktu kita mengalami kemalangan itu reaksinya benar sebagai orang beriman, bukan reaksi sebagai orang dunia. Untuk merenungkan hal tersebut, mari kita menelusuri kembali kisah Ayub. Jika saudara mendengar nama Ayub, apa yang saudara ingat? Coba saudara, ada orang kalau mendengar nama Ayub itu, misalkan gini, si Ayub teh anaknya loba aya 10, ya.
Betul, Saudara ya. Terus ada lagi yang ingat nama Ayub. Ayub itu orang terkaya di daerah timur, benar juga ya. Geus kitu teh sangsara teh hartana teh ngelipet jadi 2 kali. Ya. Jadi ujung-ujungnya teh yang dia pikir mah hartana, Saudara. Ya, bukan prosesnya. Kalau Saudara melihat kisah Ayub ini, waktu saya kemarin baca berulang-ulang ini untuk memperdalam apa yang menjadi bahan firman Tuhan. Ini kan 42 pasal ya. Saya juga baca artikel-artikel dari gereja-gereja lain, dari hamba-hamba Tuhan lain yang berkaitan dengan ini. Saya sebetulnya kalau pas ini tuh kayak kata saya tuh ini tuh kayak nggak berani Saudara menyampaikan, terlalu banyak saya yang nggak tahu ya. Di dalam ketahuan saya itu terlalu banyak yang kemudian saya nyau gitu ya. Saya hanya mau menerangkan apa yang saya sudah mengerti, Saudara ya. Kalau Saudara lihat kitab Ayub ya, yang pertama kita akan melihat satu referensi yang indah, keterangan Allah tentang kualitas hidup Ayub ya. Jadi Saudara, kualitas hidup Ayub ini direview ya sama Tuhan itu begini ya. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Jadi ini Tuhan nanya sama iblis ya. Tapi dijawab lagi sama Tuhan karena maksudnya ini pertanyaan retorika ya. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Nah, ini pertanyaan Tuhan kepada iblis. Yang jawab bukan iblis tapi Tuhan ya. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian soleh ya, demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Jadi Saudara, Tuhan ini yang mereview hidup Ayub, bukan majelis gereja, bukan pendeta, bukan teman dekat. Ini yang mereview hidup Ayub itu adalah Tuhan sendiri ya. Saudara, di dunia ini sekarang banyak orang pengen eksis, pengen dapat jempol banyak, pengen di like ya. Walaupun kadang-kadang orang di like itu kan diperintah Saudara ya. Kalau kita ada di grup itu kadang-kadang, ini tolong tugas anak saya di like katanya ya. Kadang-kadang saya lihat gitu, nggak dilihat apa yang saya like, pokoknya kan perintahnya juga mohon di like aja gitu ya. Tapi kalau menurut saya kita sebagai orang Kristen itu tidak boleh begitu ya. Harusnya dilihat dulu apa yang kita like itu ya. Apakah ini sesuai kebenaran firman Tuhan atau tidak ya. Tapi kayak babaturan orang kumaha, itu konsekuensi hidup Saudara ya. Kita menyukai apa yang gak benar kan kita ikut jadi gak benar itu ya. Nah Saudara-saudara, Tuhan memberikan review yang baik kepada kualitas hidup Ayub. Kemudian iblis jawab begini, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Jadi bahasanya mun disundakeun kieu kira-kira Saudara, ya meureun we da beunghar sok lamun di pasian miskin masih keneh teu beribadah ka Tuhan, masih rajin teu berdoa, masih sungguh-sungguh teu ya, gitu kira-kira pertanyaan iblis itu. Dan ternyata pikiran ini, pikiran apa yang dipikirkan oleh iblis itu sama dengan yang dipikirkan oleh manusia. Makanya kata firman Tuhan di kitab Perjanjian Baru, iblis waktu itu Petrus yang ngomongnya, nyahlah engkau karena engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi memikirkan yang dari manusia, bukan yang dipikirkan oleh iblis loh. Dipikirkan yang dari manusia. Jadi manusia itu, Saudara, mengapa dia hidup benar? Supaya kenging lebih banyak gitu, supaya dapat lebih banyak gitu. Kenapa saya ke gereja saya? Supaya berkatnya lebih banyak gitu. Dan berkat lebih banyak itu apa yang dihitung itu? Uang, kekayaan, aset, bukan ketaatan. Kata firman Tuhan di kitab Efesus dikatakan begini, aku berdoa biarlah kamu mengenal kasih Allah ya, yang sekalipun melampaui pikiran kita,
betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya kasih Allah. Jarang kita pengen mencapai itu, saudara. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, apakah kita berdoa pada pagi hari, Tuhan, ajarlah hari ini aku mengenal kasih-Mu yang begitu luar biasa. Sehingga aku dalam berbagai tantangan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, kebanyakan kita hanya berdoa umum, berkati supaya usaha lancar, supaya kalau nagih dibayar, ya, supaya kalau jadi marketing orang banyak order, seperti begitu. Berdoa itu salah nggak? Nggak salah, saudara. Tapi kalau kita hanya itu, kita lupa bahwa kita hidup di dunia ini hanya mampir. Kalau misalkan saudara Musa itu mengatakan 70 kuat 80 katanya. Tapi kalau waktu zaman Nuh ya, waktu zaman Nuh itu dihukum dunia ini oleh air bah, saudara, Tuhan itu mengatakan aku tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam manusia, tetapi hanya 120 tahun saja. Jadi saya kalau melihat ini 120 tahun, kalau usia saya 62 ya, masih setengahnya berarti ya kalau 120. Ya itu firman Tuhan kan, dan kemudian kita meresponnya. Manusia bisa dikelabui oleh seseorang. Ya, dua kasus yang ada, satu di Bandung, satu orang Medan ya. Yang kalau saudara lihat itu kan mereka, bayangin saudara, orang ngaduk-ngaduk kopi ya, ngaduk-ngaduk minuman, kemudian ditawarkan ya. Waktu ditawarkan oleh Crazy Rich dari Soreang itu, saudara, dibayar itu beli kopi, beli minuman, saudara, dibayar 400 juta. Ya. 400 juta. Keterlaluan sekali ini, saudara. Ya. Tapi kita tahu terakhir sekarang itu duitnya dari mana, makanya sampai bahasanya itu kan ada di dunia ini ada istilah easy come, easy go. Ya. Saudara-saudara, sekarang orang-orang yang dapat itu mulai dipanggilin satu-satu sama polisi. Ya, hati-hati kalau dapat hadiah. Ya, harus di trace ini uangnya asal dari mana. Ya, apalagi berkelebihan. Ya. Termasuk para karyawan, kalau ada atasan ngasih hadiah atau apa, ya harus ditanya ini dalam rangka apa ya, apakah ulang tahun saya? Kalau ulang tahun saya hari ini, saya belum berulang tahun ya. Kalau ini gara-gara marketing saya bagus, saya rasa sudah 3 bulan ini marketing saya jelek, kenapa tiba-tiba ngasih ya, seperti gitu ya. Karena di dunia ini semua itu ada take and give ya, yang memberi terus itu Tuhan kepada kita ya. Manusia bisa dikelabui. Jadi kita ke gereja, kita memimpin pujian, kita main musik, kita melakukan aktivitas rohani, bisa terkelabui. Kata firman Tuhan, orang Farisi itu mengelabui masyarakat itu dengan doa yang panjang. Dengan doa yang panjang mengelabui ya, kejahatan mereka. Kata firman Tuhan, orang Farisi itu hamba uang, ada firman Tuhannya. Itu orang Farisi itu ahli Taurat, ahli kitab, ahli firman Tuhan, tapi bukan hamba Tuhan, hamba uang. Tapi Tuhan tahu, karena seperti Tuhan melihat Ayub itu, Tuhan juga melihat orang Farisi, Tuhan juga melihat kita. Ya. Jadi saudara-saudara, manusia bisa dikelabui oleh seseorang, tapi Tuhan tidak bisa dikelabui. Ya, tidak bisa dikelabui. Saudara siapa, bagaimana keadaannya, saudara mau tampilin istag seperti apa, ya, saudara tampilin foto seperti apa, saudara mau keluarkan pernyataan seperti apa, Tuhan tahu hati kita. Ya. Suatu hari tanpa diduga, nah ini kan referensi Tuhan tadi ya. Sekarang apa yang terjadi dengan hidup Ayub? Suatu hari tanpa diduga terjadilah 5 musibah atau kemalangan secara berturut-turut dalam hitungan jam. Hitungan jam saja. Semua harta Ayub musnah dan 10 anaknya meninggal. Kita baca ya di dalam kitab Ayub. Ayub 1 ayat 13. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung,
datanglah seorang pesuruh kepada Ayub. Jadi sementara mereka makan-makan minum, ya, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaga-penjaganya dengan pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Satu, ya saudara. Sementara orang itu berbicara, namun orang Sunda mah bibir can garing, ya. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaganya. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Yang berikutnya, sementara orang itu berbicara, jadi bukan 3 bulan kemudian, saudara, masih ngomong itu, masih laporan pegawainya Ayub ini. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Teruskan lagi, saudara. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudaranya mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang yang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Kalau saya mengekspos membaca ayat ini seperti ini, saudara, ngeri, saudara. Ya ampun. Ya. Di Bandung ini, saudara, saya pernah bertemu dengan seorang Katolik, ya, yang menulis buku Rise Up. Ya. Nah, saya bertemu dengan penulis buku ini, kemudian dia cerita pelayanan dia sekarang kepada orang-orang yang hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan yang kehilangan anak, meninggal maksudnya, karena kecelakaan, karena sakit dan seterusnya. Jadi karena dia sendiri pernah mengalami, ya, bagaimana istrinya ketika anaknya meninggal itu mendadak, saudara, dia tidak mau ketemu siapapun juga, ya. Istrinya itu ditemui, tapi ada satu hamba Tuhan dari gereja, salah satu gereja Protestan, dia datang terus ke sana, walaupun orang yang nggak mau temuin dia di depan pintunya, saya datang, saya mau berdoa buat kamu, nggak dijawab, saudara. Ya. 1 hari, 2 hari, sebulan, ya. Kemudian sampai suatu saat waktu si hamba Tuhan ini datang lagi ke rumah itu, mulai dijawab, ya makasih, ya. Setelah 3 bulan kemudian baru si ibu ini keluar menemui orang itu. 1 orang meninggal, ya. Kemudian dia cerita lagi, Pak, di Bandung ini ada satu hamba Tuhan, ya, anaknya itu kena demam berdarah, ya. Nah, waktu kena demam berdarah udah berat, ayahnya sempat ngomong gini kepada anaknya, nak, kalau memang kamu udah kuat, gak kuat lagi, kembalilah kepada Tuhan, papa rela. Ya. Dan kemudian meninggal, saudara, anaknya. Apa yang terjadi dengan hamba Tuhan ini? Ya. Dijojoet Alkitab, saudara. Ya, itu 1 anak loh. Ini 10 anak. Bukan 1-1, 10-10-nya. 10-10-nya. Saudara-saudara,
kita akan lihat apa reaksi Ayub, ya. Ayat 20, maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya. Bukan mengoyakkan Alkitab, ya. Bukan mengoyakkan Alkitab, tapi mengoyakkan jubahnya. Ini orang perjanjian lama tuh kalau dia sangat prihatin itu biasa melakukan seperti ini. Dan mencukur kepalanya di gundulan, saudara. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Kita biasa di gereja kan sehat, pakaian bagus, mari kita menyembah Tuhan. Mudah kan? Tapi ini lain, saudara. Dia mengalami begitu luar biasa kemalangan. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskannya. Dan dia bukan mengoyakkan Alkitab. Dia bukan marah-marah kepada orang. Dia bukan nyalahin si ini, nyalahin si itu. Setelah dia mencukur rambutnya, kata firman Tuhan, sujudlah ia dan menyembah. Ini saat yang luar biasa, saudara. Ketika orang menderita kemalangan, dia tidak menyalahkan Tuhan, malah dia berkata, ya Allahku, ya Tuhanku, Engkau satu-satunya yang menjadi andalanku. Dalam penderitaan seperti ini, Engkaulah Tuhan dan Allahku. Jadi berdasarkan ini saya ingin berkata kepada saudara, kalau saudara menjadi orang Kristen yang anti penderitaan, saudara baca Alkitablah kurang lebih teliti lagi. Kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku. Itu firman Tuhan yang katakan. Kalau mereka menolak aku, mereka juga akan menolak kamu. Nah, kalau kita punya agenda pengen diterima oleh dunia, buang waktu, saudara. Karena kita tuh begitu diselamatkan, Tuhan itu udah mengasihi seperti itu. Kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Mana ada serigala dengan domba bersahabat, saudara. Domba itu mangsanya serigala. Karena itu kita harus melihat posisi ini, keadaan ini. Iblis itu punya satu agendanya itu 3. Membunuh, mencuri, membinasakan. Kita lihat di sini. Kalau saudara lihat di sini, siapa yang membuat harta Ayub itu habis? Siapa yang membuat bencana di dalam kehidupan anak-anaknya? Siapa saudara kalau melihat kitab Ayub ini? Tuhan atau iblis? Jelas iblis. Dalam seizin Tuhan. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, tapi saya nggak bahas itu. Kenapa kok Tuhan mengizinkan? Nah, kalau kita kembali kepada ayat ini, saya menjawab secara sederhana. Karena ia tahu jalan hidupku, seandai kata ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, gitu saudara, itu keyakinan Tuhan terhadap Ayub ini. Sekalipun ini terjadi, dia akan timbul seperti emas. Makanya kita kenapa membaca kitab Ayub? Karena dia berhasil lewati kesulitan itu. Kalau kemudian dia menyimpang dari iman, saya kira kitab Ayub enggak terlalu penting juga jadi akhirnya, saudara. Ya itu mah sarua jeung urang. Ya. Teruskan lagi, saudara. Jadi itu Ayub ya. Sekali lagi katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan dalam semuanya. Itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, Allah teh kitu. Nah, itu kira-kira kalau pertanyaan yang menganggap Allah berbuat kurang patut gitu, saudara. Ada pertanyaan lain gini, kenapa kalau ada Tuhan kok ada kejahatan? Kenapa kalau ada Tuhan kok ada musibah? Ya. Kan ada orang bertanya seperti itu, saudara. Ya. Jadi penyebab musibah itu ya Allah lah. Ya. Nah, itu kalau nggak suka baca Alkitab atau membaca Alkitab nggak teliti, saudara. Ya. Kalau kita membaca Alkitab dengan baik, kita belajar dengan baik, maka kesimpulan itu tidak akan seperti itu. Ya.
Ketika kita menderita kemalangan, kata firman Tuhan, ia sujud dan menyembah. Dan kata-kata yang keluarnya tidak menyebabkan Ayub ini berdosa di hadapan Tuhan. Saudara, zaman sekarang menurut saya ini harus betul-betul direnungkan. Kita nggak tahu nih ke depan ini makin sulit, makin mudah atau bagaimana. Ya, sekarang yang kita paling mudah sehari-hari minyak goreng langka. Begitu headnya dihapus, minyak goreng melimpah. Jadi angkanya jadi naik. Pertamax katanya mau naik. Ya. Kemudian barang-barang yang lain nggak tahu juga. Ya. Sekarang kapal Rusia itu memblokir daerah area laut, saudara, dan kemudian ekspor gandum itu menjadi terhambat. Ya. Jadi kalau saudara anti kemalangan, wah panik sekali saudara. Ya. Aduh kumaha. Tapi kalau saudara melihat Tuhan, saudara akan tenang. Sekalipun ada kemalangan dalam hidup kita, aku sujud menyembah kepadanya. Lalu apa kata Tuhan? Ayub 2 pasal 2 ayat 3. Ini setelah hartanya habis, ya, setelah anak-anaknya meninggal semua. Firman Tuhan kepada iblis. Mungkin saudara bertanya, kok Tuhan berfirman kepada iblis? Supaya iblis itu penasaran, ya, ngelihat anak-anak Tuhan itu dalam pemeliharaannya bisa kuat. Pertanyaannya sama, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Pertanyaan sama kan yang dari yang tadi yang sebelum terjadi musibah. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh, jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Berubah enggak saudara? Enggak berubah. Ketika 5 kemalangan itu terjadi dalam hidup Ayub, review kehidupan, kualitas kehidupan Ayub oleh Tuhan tetap sama. 4 kualitas ini tetap ada. Tuhan tidak bilang begini, ya, tidak bilang begini. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur. Memang sih sekarang mah dia jadi rada ambek-ambekan kepada saya, ya. Dia juga kurang berdoa sekarang mah. Dia nggak ngomong gitu, saudara. Masih tetap kualitas awal dengan kualitas akhir itu betul. Begitu ada ujian, kualitasnya itu tambah nyata. Ya. Tanpa ujian kita nggak tahu. Misalkan begini ya, kalau saudara punya pembantu ini jujur apa enggak? Misal, ya. Kemudian suatu kali saudara simpen duit 20.000 di mana gitu, seperti orang lupa. Ya. Kemudian saudara lihat suatu kali, wah, duitnya geus eueuh enak. Wah, teh jujur ya. Dia teh udah langsung pikirannya dipaok. Wah, hati-hati ya pembantu tidak jujur ya. Udah berselang 1 minggu, anaknya datang kepada mamahnya, "Mah, kamari ieu teh duit 20.000 teh di meja teh nu saha?" Nu mamah. Kunaon kitu? Dicokot ku saya eta jang mayar Gojek kurang ya, jadi ku saya dicokot. Oh, kumaneh? Era kan, jadi majikan era saudara. Sudah punya pemikiran praduga nggak benar sama pembantunya, ternyata itu diambil sama anaknya sendiri. Ya, kira-kira begitu kalau orang itu. Ya, tapi yang saya ingin katakan memang ujian itu harus ada bentuknya. Saudara layak nggak jadi sarjana? Harus ada ujiannya. Bagaimana mungkin sarjana hanya belajar 1+1, 1+0, 1x2, 2x3? Bagaimana kita bisa menghargai sarjana seperti itu? Ya. Sulit ya. Ini sedang tugas akhir ini ya. Lagi tegang. Saudara-saudara, tugas akhir itu berat. Banyak orang gagal. Tapi banyak juga yang berhasil. Tapi ujian itu harus untuk membuktikan kualitas. Untuk kita adalah kualitas iman. Kemudian kita teruskan ya. Nah ini kata Tuhan, ia tetap tekun dalam kesalehannya
Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Jadi saudara, ini kejadian yang di alam roh ini Ayub nggak tahu loh. Kita mah bersyukur lengkap ini. Jadi Ayubnya kejadiannya kayak gimana, alam rohnya kita tahu. Tapi Ayub pada waktu kejadian dia kecelakaan ini, kalau ada cerita ini mungkin Ayub tenang-tenang aja. Oh gitunya, santailah, santailah ya. Tapi pada waktu itu teh nggak tahu Ayub itu bahwa ini tuh ujian itu karena ini interaksi antara Tuhan dengan keinginan iblis untuk menguji atau mencobai Ayub. Kita mah lengkap dapat semua ya. Tapi waktu itu Ayub mah nggak tahu. Ya, Ayubnya nggak tahu. Ya. Teruskan lagi saudara. Coba saudara renungkan kejadian ini dengan sungguh-sungguh. Kalau saya tanya kepada saudara-saudara mengalami kemalangan apa di dalam hidup ini? Kalau yang kena COVID satu keluarga misalnya. Atau di PHK misalkan, atau mengalami keretakan rumah tangga, atau apa saja bisa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi saya ingin bertanya, bagaimana dengan kualitas iman saudara hari ini? Bagaimana dengan kualitas saudara? Bagaimana respon saudara ketika menghadapi kemalangan? Siapa yang disalahkan sama saudara? Siapa yang ditekan hidupnya sama saudara? Bagaimana dengan Ayub? 10 orang anak dalam 1 hari mati semua. Harta habis semua. Saudara, ternyata ini baru episode 1. Jadi kemalangan ini belum pada puncaknya. Itu udah luar biasa sekali. Sekali lagi kalau saya baca Ayub pasal 1 ini, kemudian kita membaca tentang kemalangan Ayub itu, ya ampun saudara, benar-benar ya Tuhan, gak akan kuat saudara. Ya. Nah, selanjutnya Ayub mengalami sakit yang berat. Ayub pasal 2 ayat 7 dan 8. Dikatakan seperti ini saudara, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Ya, tengah-tengah abu itu sebagai bentuk kedukaan. Tak ada dukungan dari orang yang terdekat. Siapa orang yang terdekat itu? Dari istrinya. Waktu Ayub dalam keadaan seperti itu, udah kehilangan segalanya, kehilangan kesehatannya. Kemudian istrinya datang, maka berkatalah istrinya kepadanya, ayat 9, masih tekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kata Tuhan kan dia tetap tekun. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, ada satu cerita yang seperti mengharukan, tetapi kemudian menjengkelkan. Ada seorang suami, saudara, dia terbaring di rumah sakit. Ya. Kemudian di ruang ICU itu dia masih bisa berkata seperti ini. Waktu saya bangkrut, kamu ada di sisi saya. Istrinya nangis, saudara. Gak apa-apa, memang udah kewajiban saya. Ya. Waktu saya ditipu dalam usaha, kamu ada di samping saya. Tambah nangis lagi istrinya, saudara. Ya. Sepertinya suaminya ini mau meninggal gitu ya.
atau bagaimana gitu. Kemudian dia ngomong, sekarang saya di ruang ICU, kamu juga ada di sisi saya. Tambah nangis lagi saudara. Kemudian ini yang akan menjengkelkan saudara. Ternyata kamu teh istri yang bawa sial katanya. Ya saudara, itu seperti itu dia katakan ya. Ya itu memang saya benar-benar terjadi atau enggak ya. Tapi kan cerita itu kalau kita ikut terharu mendengar, tapi terakhirnya itu memang menjengkelkan saudara ya. Para wanita tentunya yang paling jengkel itu mendengar kata ini. Ya. Tetapi Ayub ini istrinya tidak mendukung dia. Dia katakan, masih tekunkah engkau dalam kesalehanmu? Bahasanya kalau di bahasa kita sekarang begini, rek naon hirup bener. Tuh, tingali menderita ciga kieu. Geus hirup masuk kumaha maneh we. Tuh, tingali tetangga oge hirup sangeunahna jahat ka batur. Mobilna ganti terus nu alus. Budakna sekolah ke luar negeri. Nah, misalkan seperti itu. Urang saleh, dah harta saleh. Matilah kamu, kutukilah Allah dan matilah. Saudara, ini session 2 penderitaan, ditekan oleh orang terdekat, tidak dapat dukungan dari orang terdekat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menjadi suami istri tidak mudah loh. Ya. Jadi kalau ada seorang wanita mau dinikahi oleh kita, dia teh benar-benar berani. Sebaliknya, ya, kalau misalkan seorang pria mau menikahi kita sebagai istrinya, dia juga benar-benar berani. Karena kita itu tidak begini ngomong, saya mau menikah dengan kamu dengan catatan, ya, kamu harus tetap begini. Kalau misalkan ini kamu jadi nggak begini, saya nggak mau lagi. Kalau nanti sampai kamu selingkuh, saya nggak mau. Oh, terus banyak syaratnya, akhirnya nggak jadi pernikahan, saudara. Kita teh dengan hati tulus, masing-masing suami istri menerima calon istrinya, calon suaminya itu kemudian menikah. Sampai pada hari ini saudara sudah menikah, ada yang udah punya anak, ada yang bahkan udah punya cucu, misalnya seperti itu. Itu karena kemurahan Tuhan. Kita tahu sekarang kelemahan istri kita gimana, kelemahan suami kita gimana. Tapi kita tidak henti bukan untuk menjadi suami istri. Kita sudah menerima istri kita keadaan seperti itu, suami kita seperti itu. Kita berupaya berjuang bersama-sama untuk memperbaiki hal-hal yang gak benar, baik dari sisi istri maupun dari sisi suami. Teruskan saudara. Saudara boleh ngelihat di bagian akhir firman Tuhan ini, ada satu yang luar biasa. Pada Ayub pasal 42, teman-teman Ayub itu disalahin sama Tuhan, 3 orang. Tapi istrinya tidak. Kenapa? Karena Ayub adalah imam di dalam keluarganya. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kata firman Tuhan, siapa yang jatuh? Adam. Karena Adam yang pertama menerima firman Tuhan. Karena Adam yang bertanggung jawab dalam keluarga itu. Ketika suaminya tetap konsisten dalam penyembahan Allah, saudara-saudara, istrinya itu kan bahasanya gini, dia kepalanya, istrinya tubuhnya. Nah ini pemahaman yang lain lagi, tapi saya tidak akan bicara bagian itu. Kemudian yang berikutnya, penderitaan berikutnya, dikatakan Ayub pasal 2 ayat 13, dikatakan seperti ini. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Ya menurut saya saudara, anak 10 meninggal, harta semua habis. Kalau harta semua habis, umpama hartanya memang cuma 100.000 habis dicopet, ya kita ya udahlah 100.000. Tapi ini tadi orang kaya, paling kaya di timur saudara. Habisnya itu seperti apa? Ya. Jadi kalau dibilang sangat menderita, ya iyalah sangat menderita saudara.
Dan temennya yang 3 orang waktu datang itu mereka dari berbagai kota, mereka gak ngomong apa-apa. Selama berapa lama saudara? 7 hari. Saudara gak bisa ngomong gini kepada Ayub temannya, sing sabar Ayubnya. Gak berani ngomong gitu saudara. Ya. Kuatkan imanmu ya Ayub. Gak berani ngomong gitu juga, gak berani saudara. 7 hari mereka diem. Nah, satu sisi ini menurut saya Ayub ada hiburan. Istri tidak mendukung dia atau tidak menguatkan dia. Sekarang ada teman-temannya, ada sahabat-sahabatnya datang 3 orang dan kemudian duduk bareng 7 hari. Nah, mungkin ada yang nanya gini, hari opieuna saha nu nganyadiakeun? Saudara, tong mikir eta ieu mah keur menderita saudara ya, boro-boro mikir opieun ya. Nah, ini bukan acara kebersamaan ini saudara ya. Acara keprihatinan. 7 hari 7 malam. Saya pikir kalau cari sahabat di dunia ini saudara, kalau kita lagi menderita, kalau kita lagi senang itu banyak ya. Sok aja cek. Kalau saudara usaha lagi berhasil, sana sini banyak yang nyamperin. Gak usah saudara yang nyamperin, mereka nyamperin sendiri. Mereka pengen dibantu usahanya ini, pengen dibantu ini, pengen dibantu itu. Ya waktu saudara usahanya berhasil, waktu saudara meningkat terus karirnya, banyak deketin orang kita. Tapi waktu saudara dan saya mengalami penderitaan, mengalami kemalangan, jatuh miskin saudara. Kata firman Tuhan di dalam kitab Amsal, sahabatnya juga gak ada yang datang. Saudara-saudaranya juga gak ada yang mau ngaku. Kenaon, kesieun jadi minta bantuan. Makanya firman Tuhan di kitab Amsal bilang begini, jangan datang ke rumah saudaramu waktu mengalami kemalangan. Saya pikir-pikir ada kamana deui atunya lamun teu ka saudara. Tapi kalau yang pernah ngalami saya ngerti saudara. Waktu kita malang, dalam kesulitan, anak sakit gak punya duit untuk ke dokter, kita datang ke rumah saudara. Kadang-kadang kita bukan dapat bantuan tapi dapat sakit hati. Datanglah pada waktu saudara kaya raya, pasti dijemput. Ya. Tapi itu mah buat orang lain, buat kita jangan gitu dong. Ya. Kalau ada orang lain yang dalam kemalangan datang ke rumah kita, ya sebisanya kita bantu apa kepada dia. Ya. Saudara-saudara, itu sedikit penghiburan. Sedikit penghiburan oleh kehadiran para sahabatnya, tetapi berlanjut dengan tuduhan bertubi-tubi kepada Ayub. Kemudian ini saudara yang bikin jengkel. Dari pasal 3 sampai kemudian pasal 41, pasal 37 ya. Saudara akan melihat di sana bagaimana dialog antara Ayub dengan teman-temannya, dan kebanyakan kecuali Elihu ya, 3 temannya ini betul-betul dia menuduh Ayub luar biasa. Saya pikir waktu membaca ini benar-benar ya, mereka tuh nggak tahu perasaan ya. 7 hari udah diem bersama dengan Ayub itu luar biasa, tapi sekarang saudara menuduh dengan luar biasa ya. Dan sampai Ayub itu berkata saudara di dalam Ayub pasal 25 ya. Ayub pasal 16 ayat 1 sampai 3 kita baca ya itu dulu. Nanti kita akan lihat tuduhannya apa. Kita baca dulu ini Ayub, reaksi Ayub terhadap teman-temannya. Pasal 16 ayat 1 sampai dengan 3. Tetapi Ayub menjawab, hal seperti ini telah acap kali kudengar. Maksudnya omongan dari sahabat-sahabatnya ini. Penghibur sialan kamu semua katanya. Jengkel Ayub itu. Ya. Belum habiskah omong kosong itu? Ya. Nah, sekarang kita akan melihat apa saja sih tuduhan kepada Ayub. Ayub pasal 22 mulai ayat 4. Ini perkataan dari Elifas, sahabat Ayub, tentang Ayub. Apakah karena takutmu akan Allah maka engkau dihukumnya dan dibawanya ke pengadilan? Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan?
Biasanya kita mendengar kata tidak berkesudahan itu dikaitkan sama apa, saudara? Kasih setia, ya, yang tidak berkesudahan. Ini mah Elifas kepada Ayub itu berkata, kesalahanmu tidak berkesudahan. Karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu. Jadi si Ayub teh kunaon beunghar teh, cek si Elifas teh, da lu mah tukang renten deuleu maneh teh. Ya. Dan merampas pakaian orang-orang yang melarat. Coba bayangan, saudara. Itu Elifas sahabatnya ngomong begitu. Orang yang kehausan tidak kau beri minum. Tama bakatku pelit-pelitna si Ayub, cek Elifas. Saya bodas oke teu dibere. Orang yang kelaparan tidak kau beri makan. Itu kata Elifas. Ayub teh lamun kuat kene cigana si Elifas ditonyok, saudara. Saudara, ini perkataan ini ya, kalau saudara melihat Matius pasal 25, mirip bukan? Mirip apa? Mirip kambing. Kata firman Tuhan, waktu aku haus kamu tidak memberi aku minum. Waktu aku lapar engkau tidak memberi aku makan. Mirip kan? Jadi dengan kata lain kalau berdasarkan teks perjanjian baru, sarua Ayub teh jeung kambing. Kan ada kambing, ada domba nanti akhir zaman itu kan. Di sebelah kirinya kambing, yang sebelah kanannya domba. Ya. Dan Ayub ini dikategorikan sebagai kambing yang tidak akan selamat, saudara. Kacida tuh Elifas. Ya. Ada pertanyaan saya, saudara, bagaimana kalau saudara suka mereview kehidupan orang lain? Sekejam Elifas kah? Dan ini teh fitnah, bukan beneran. Nanti kita akan lihat apa kata Tuhan tentang mereka. Tetapi orang yang kuat dialah yang memiliki tanah. Nah, disebut ini sebagai mafia tanah. Dan orang yang disegani dialah yang mendudukinya. Janda-janda kau suruh pergi dengan tangan hampa. Kata firman Tuhan, kalau kita lihat janda itu harus diperhatikan, ya. Baik di perjanjian baru maupun di perjanjian lama. Janda-janda kau suruh pergi dengan tangan hampa. Dan lengan yatim piatu kau remukan. Saudara bayangin orang yang yatim piatu tangannya diremukan sama Ayub, saudara. Jadi geus mah teu boga bapa, teu boga indung. Tangannya saudara untuk berusaha diremukan. Itu kata Elifas. Waduh, ini benar-benar kejam sekali, saudara. Rupanya rasa simpati di pasal 2 itu ketika mereka 7 hari bersama itu dengan ini hapus semua, saudara. Hapus. Ya. Itulah sebabnya engkau dikelilingi perangkap dan dikejutkan oleh kedahsyatan dengan tiba-tiba. Terangmu menjadi gelap sehingga engkau tidak dapat melihat dan banjir meliputi engkau. Saudara, jadi kalau saudara lihat ini bagaimana? Ini salah satu aja. Kalau saudara mau baca semuanya bagaimana tuduhan itu terhadap Ayub. Nah, ada pertanyaan di sini, saudara. Pernahkah saudara karena sesuatu keadaan yang buruk dalam hidup saudara dituduh oleh teman sesuatu yang buruk? Meureun mana mah banyak dosa. Mana mah kieu. Pernah enggak, saudara? Atau sebaliknya, saudara yang nuduh. Ya. Saudara, sekarang tuh kan kalau apa-apa tuh polisi aja kalau nangkep itu harus ada 2 bukti pertama permulaan bahwa orang itu bisa didangkep. Ya walaupun tentu ada penyimpangan tapi standarnya begitu. 2 bukti baru bisa. Jadi kalau saya ngelihat 2 bukti itu sesuai firman Tuhan. Jangan menuduh seorang mensahkan satu berdasarkan laporan satu orang. Paling tidak 2 orang baru bisa diterima, baru sah. Ya. Yang kalau ada yang ketiga itu tambah menguatkan. Kata firman Tuhan, tali 2-3 kalau digulung seperti itu kekuatannya maksimal. Ya. Jadi Tuhan itu tidak bisa menerima kesaksian hanya dari 1 orang. Paling tidak 2 orang. Ya, kalau lebih kuat 3 orang. Nah, apa kata firman Tuhan tentang sahabat-sahabat Ayub 42 ayat 7? Ayub 42 ayat 7. Saudara kalau melihat interaksi Ayub dengan
sahabat-sahabatnya, terutama yang 3 ini, mereka itu nggak pernah salahin Tuhan. Nggak pernah salahin Tuhan. Mereka salahin Ayub. Saudara setuju ya Tuhan nggak pernah salah? Setuju nggak? Setuju nggak Tuhan nggak pernah salah? Siapa yang setuju nggak Tuhan nggak pernah salah? Angkat tangannya. Setuju ya? Yakin ya? Bukan hanya setuju, yakin Tuhan itu nggak pernah salah. Saya juga setuju. Berdasarkan firman Tuhan, ya Tuhan nggak pernah salah. Dan kalau Ayub disalahkan karena kejadian itu, seperti masuk akal. Kalau Tuhan nggak salah, ya lu lah yang salahnya. Tapi kita lihat nih, ya, ayat 7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, itu yang tadi ngomong itu. Orang teman, nah ini bukan orang teman, itu bukan teman, ini nama tempat ya, ini Teman. Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu. Elihu tidak ya. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Terakhir pergumulan Ayub itu apa saudara? Keadilan Tuhan. Waktu dia terus dipepet terus sama sahabat-sahabatnya itu, akhirnya gini, gua kalau gitu mau ngadep Tuhan. Kenapa gua sampai kayak gini? Ya. Dan kemudian pasal 38, Tuhan datang dalam badai. Wah, luar biasa ya. Dan kemudian Tuhan tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh Ayub, tapi Tuhan balik bertanya kepada Ayub tentang penciptaan, tentang apa yang diciptakan, terus semuanya segala macam. Dan kemudian Ayub dan berkata, Tuhan, aku menyesal apa yang aku omong. Ya. Tapi walaupun Ayub menyesal, keburu ditulis, makanya sampai hari ini kita bisa baca ya. Jadi memang betul saudara, kalau kata-kata yang keburu keluar nancep ke hati seseorang, walaupun mereka sorry ya saya heureuy itu guys nancep saudara. Ya, jadi hati-hatilah, jangan saudara selalu ngomongnya heureuy gitu. Harus ngerti juga perasaan orang lain, ya. Karena itu nggak bisa dihapus lagi tuh, ya, nggak bisa dihapus lagi. Jadi sekali lagi, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi saudara ingat ya, kalau saudara berkata dalam kehidupan sehari ngomong gini, cek urang mah Tuhan teh kieu. Cek urang mah Tuhan teh kieu. Tidak berdasarkan firman Tuhan, itu Tuhan murka sama saudara. Ya. Kenapa? Ya itu buktinya. Kamu tidak ngomong benar tentang aku. Jadi jangan berteologi sebelum baca Alkitab saudara dengan teliti. Hati-hati bertapa tentang Tuhan. Pasti Tuhan mah gini-gini. Nanti dulu saudara udah baca Alkitab dengan baik belum? Ya. Kalau enggak murka Tuhan sama saudara. Ini dikatakan oleh firman Tuhan. Ya. Teruskan saudara. Dalam penderitaannya Ayub berkata, hari-hariku berlalu lebih cepat daripada seorang pelari, lenyap tanpa melihat bahagia. Saya kalau baca ini, nggak gitu juga kali Yub ya. Kamu nggak gedein anak sampai dewasa, kaya raya, masa sih nggak ada senangnya ya? Tapi saudara, saya ingin kasih tahu, dalam penderitaan yang begitu luar biasa, kesenangan yang dulu itu udah nggak kaharti saudara. Yang sekarang dia rasakan itu penderitaan yang sekarang. Makanya dia bilang, hari-hariku berlalu cepat lebih daripada seorang pelari, lenyap tanpa bahagia. Ya orang kalau lagi susah mah begitu saudara. Kebahagiaan yang dulu leungit kabeh saudara. Rasanya tuh hidup tuh benar-benar menderita gitu. Ya. Tapi saya ingin mengatakan saudara, puji Tuhan. Janji Tuhan atas orang benar digenapi dalam diri Ayub. Kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan melepaskan itu dari semuanya. Dan janji ini hanya berlaku untuk orang benar, tidak untuk semua orang. Karena di sana dikatakan kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Jadi hanya untuk orang benar. Nah sekarang ada pertanyaan. Kalau kita cerita orang benar, ada pertanyaan begini, adakah orang benar di dunia ini? Ada nggak orang benar di dunia ini? Ya saudara dengan rendah hati mungkin berkata nggak ada. Saudara termasuk orang benar nggak? Kalau saudara berkata saya tidak termasuk orang benar, berarti janji itu tidak berlaku buat kita saudara. Lah gimana itu udah dikasih tahu kan?
kemalangan orang benar. Kalau kemalangan orang fasik itu pasti membinasakan, tapi kemalangan orang benar menyebabkan dia timbul seperti emas. Kita teruskan saudara. Di Roma 3 ayat 10 dan 23, silahkan dimunculkan. Apakah orang benar di dunia ini? Tidak ada, berdasarkan firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang benar. Ayat 23, Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa. Kita bersyukur oleh karena kasih Allah yang begitu besar, Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita, untuk ketidakbenaran kita. Kita akan membaca Roma 3 ayat 24 dan 25. Roma 3 ayat 24 dan 25. Saya akan baca mungkin mulai ayat 23 ya, supaya lengkap. Roma 3 ayat 23, kalau ditanya orang benar nggak ada ya. Dikatakan ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, karena Yesus Kristus kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Itu kalau kita percaya, kalau yang nggak percaya tetap nggak ngalamin, saudara. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, gratis, ya, tidak bayar, free, ya. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi semua orang telah berbuat dosa, ketika kita percaya kepada Tuhan kita dibenarkan. Sekarang kita jadi orang benar. Kalau kita sudah dibenarkan, marilah kita hidup benar. Bukan hanya statusnya orang benar, tapi kita hidup benar. Ya, hidup seperti Ayub hidup. Ya, kita teruskan lagi, saudara. 1 Petrus 3 ayat 18. Ia yang benar telah mati untuk kita yang tidak benar, supaya kita diselamatkan, supaya kita dibawa kepada Allah. Itu kata firman Tuhan. Ketika Anda dan saya percaya secara pribadi, ya, saudara-saudara, kita percaya bahwa Yesus Kristus mati untuk setiap kita. Tetapi ketika itu menjadi pengalaman pribadi, saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, maka saudara dan saya ditebus. Kata firman Tuhan, ditebus itu kata lainnya adalah diampuni. Ya. Dan kemudian apalagi? Kita jadi orang benar. Ketika kemalangan menerpa, Tuhan melepaskan orang benar dari semua kemalangannya. Jadi sekarang saudara, firman Tuhan itu bukan hanya Ayub buat kita. Kita juga orang benar. Kalau sampai terjadi kemalangan karena COVID, usaha bangkrut, dikeluarkan dari pekerjaan, ada yang sakit keluarga, jangan sibuk cari kesalahan saya apa, saya salahnya apa, dosanya apa. Ya. Saudara, ada dua tekanan. Satu, sakit, kedua, cari dosa. Dan orang yang seperti ini ya ujung-ujungnya nanti kalau dia sakit, dia juga kalau ada yang orang lain sakit sama berlakuan seperti dosa naon. Sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang berkata, "Guru, orang ini buta dari lahirnya. Dosa siapa? Dosa orang tuanya atau dosa dianya?" Selalu kalau ada kemalangan tanyanya begitu. Jangankan saudara, murid-murid Tuhan Yesus yang waktu itu udah cukup lama ikut Tuhan Yesus, pertanyaannya sama. Dosa saha? Dosa siapa? Dosa ini dosa siapa? Benar-benar berat hidup Kristen seperti itu, saudara. Satu menghakimi orang lain dan tidak luput diri kita juga dihakimi sama kita. Saudara, saya ingin memberi catatan. Ketidaktaatan kepada Tuhan pasti akan ada masalah. Sejak dari Taman Eden sampai abad 21 itu, ketidaktaatan, pelanggaran terhadap firman Tuhan pasti jadi masalah. Jadi bukan berarti kalau gitu orang yang bertindak benar nggak ada masalah. Oh, pasti ada masalah itu. Tapi saya ingin katakan bukan berarti kalau saudara hidup benar kemudian tidak ada masalah. Firman Tuhan mengatakan biarlah kamu menderita, kamu menganggap sebagai satu kasih karunia apabila kamu berbuat baik tetapi kamu menderita. Bayangin saudara, membuat baik tapi menderita. Anggaplah itu sebagai kasih karunia. Enggak dong, kalau kita berbuat baik harusnya enggak begitu. Itu firman Tuhan yang kasih tahu.
Ya. Kemudian kemalangan sebagai ujian bagi orang benar. Ia menguji aku timbul seperti emas. Itu harapan kita semua. Semakin nyata Kristus dalam hidup kita. Setiap ujian yang menerpa hidup kita, semakin nyata firman Tuhan dalam hidup kita. Semakin nyata wajah Kristus dalam hidup kita. Ya. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Saudara, kemalangan jangan menjadi alasan untuk kita menyimpang. Ketika saudara mungkin berinteraksi dengan istri, dengan suami yang menurut saudara tidak ngikutin standar firman Tuhan, berinteraksi dengan anak yang bangkawarah, saudara, atau anak berinteraksi dengan orang tua yang susah diurus, atau dengan teman dan seterusnya, itu tidak menjadi alasan untuk kita melanggar firman Tuhan. Kita tetap memegang firman Tuhan. Saudara menderita mungkin keadaan seperti itu, tetapi jangan melanggar firman Tuhan. Tetap setia di dalam keadaan malang itu. Kalau saudara dikeluarkan dari pekerjaan, jangan cari mudah, pinjol. Ya, pinjol itu pinjaman online. Ya, kemarin ini saya baca di ini ada pegawai negeri itu bukan pinjol bank ya, pinjam ke bank 70 juta dengan anggunan surat ini keputusan dia ASN sebagai aparatur sipil negara ya. Kemudian selang beberapa waktu saudara utangnya udah 1,2 miliar. Ya tentu ini seorang guru dia protes saudara sama bank itu sekarang lagi diuruskan. Udah dicicilin gitu, udah dicicil saudara. Malahan jadi 1,2 miliar. Kan itu pinjol tuh kayak gitu. Saya berkata begini saudara. Kalau saya di keluarga saya misalkan uang gak cukup saudara, saya akan ambil keputusan makan sehari sekali, jangan hutang. Dan saya percaya Bapak saya yang tahu memberi pemberian yang baik, Dia akan melimpahkan kepada kita orang-orang yang tetap konsisten di dalam kemalangannya kepada Tuhan. Saya melihat saudara di jemaat-jemaat yang konsisten kepada Tuhan, ditolong saudara, ditolong. Ya, dikeluarkan dari pekerjaan ini, dapat pekerjaan yang lain. Usaha ini ditutup, dia dapat pekerjaan. Saya lihat itu saudara, saya lihat. Sebab itu saudara, saya sebagai anak Tuhan, lihat Bapa. Dan tetap dalam kemalangan kita tetap berjalan bersama Tuhan, taat kepadanya. Amin. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk kasih dan anugerah yang Kau limpahkan kepada kami. Tidak ada kata yang lain kepadamu. Kami ingin ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di tengah-tengah kemalangan yang mungkin kami derita, bahkan dari satu kemalangan pindah kepada kemalangan yang lain. Tapi kami bersyukur, kami tetap beriman kepadamu Tuhan. Kami tidak merobek-robek Alkitab kami. Kami tidak berhenti berdoa. Kami tidak berhenti menolong. Kami tidak berhenti berharap kepadamu. Kami tidak berhenti menyembah dan memuliakan namamu. Kami tahu Tuhan, kemalangan-kemalangan hidup kami menjadi ujian bagi hidup kami, sehingga kami kelak akan bersinar gemilang seperti emas murni. Terima kasih Tuhan, betapa luar biasanya kasih-Mu kepada kami. Tak ada mungkin yang bisa dibalaskan kepadamu, kecuali dengan pengabdian, hanya dengan kurun waktu terbatas di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala Sidang untuk menutup kebaktian kita. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerahnya yang Tuhan sudah limpahkan kepada kita. Dalam kondisi zaman yang seperti ini, Tuhan masih menyatakan kasih-Nya dan memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadat kepada Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara yakin bahwa Tuhan tetap mempedulikan kita? Amin. Jangan takut. Kita mempunyai Allah yang hidup. Dia peduli kepada kita. Permasalahan apapun tidak ada yang
mustahil di hadapan Tuhan. Ayub itu memang satu ujian diberikan oleh Tuhan dengan satu tujuan, untuk satu pembelajaran bagi orang-orang yang belajar, yang percaya kepada Tuhan, supaya tetap memelihara imannya dengan sebaik-baiknya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita dengan satu pujian, damai yang diberikan. Saya undang sekalian akan bangkit berdiri. Damai yang diberikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Damai yang diberikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci pada akhir ibadah kami, mengucapkan syukur dan terima kasih buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami. Kami bisa bersama-sama beribadat dengan tenang, walaupun jumlah yang hadir tidak terlalu banyak, tetapi kami bersyukur mereka masih diberikan iman untuk bisa bersama-sama beribadat secara terbuka, sehingga kami bisa bertemu satu dengan yang lain, tetap bisa memelihara kasih satu dengan yang lain. Tapi hamba tetap berdoa untuk jemaat kami, saudara-saudara kami yang tidak bisa mengikuti ibadah secara terbuka, tapi mereka masih dilayani secara online. Tuhan berkati, Tuhan pelihara. Satu saat mereka kembali bisa bersama-sama beribadat secara terbuka. Kami yakin kami punya Allah yang hidup. Keadaan dunia ini memang makin hari makin gelap, sebab sudah berada di akhir zaman. Tapi kami tidak bergumul sendirian. Kami bersama-sama dengan Tuhan Allah kami yang hidup, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan seluruh jemaat yang ada di gereja Bethesda, di pusat, di Taman Kopo, di daerah ini ya Tuhan, gereja-gereja Kota Bandung, Kabupaten Bandung, di seluruh Indonesia, bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan, bahkan di seluruh muka bumi ini. Pimpin pelihara di akhir zaman ini. Jangan sampai ya Tuhan keadaan yang buruk ini membuat kami menjadi ketakutan dan kemudian meninggalkan Tuhan. Tetapi teguhkan iman umat-Mu, hamba-hamba Tuhan dan gereja Tuhan, supaya dalam kesulitan tetap kami bersandar kepada Tuhan, sebab kami mempunyai Allah yang hidup. Hamba juga tidak lupa berdoa untuk anak-anak-Mu, jemaat kami yang masih dalam keadaan sakit, terganggu karena wabah virus corona ya Tuhan. Mohon Tuhan jamah dengan tangan kuasa-Mu, berikan kesembuhan, berikan damai sejahtera, sukacita surgawi, supaya mereka bisa menikmati anugerah Allah. Dan Tuhan memelihara, mencukupkan juga seluruh kebutuhan hidup umat-Mu dan hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan, khususnya di gereja Bethesda. Biar mereka boleh melihat bagaimana tangan kuasa Allah menolong memelihara umat-Nya dengan hati yang penuh dengan kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan pulang, mohon Tuhan akan pimpin, lindungi seluruh jemaat kami, seluruh pengerja-pengerja-Mu dalam perjalanan. Lindungi dan bungkus mereka dalam kuasa darah Tuhan, supaya mereka sampai di rumah dengan selamat. Dan apabila ada di antara jemaat kami, seusai ibadah ini mereka harus bekerja mencari nafkah, Tuhan tetap memberkati dan memelihara, mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan.
Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucapan syukur. Dan sekarang saudara-saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih. Selamat pagi saudara, selamat pulang. Tuhan